Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 28 Januari 2022. Tetap setia dalam pewartaan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 4a, dilanjutkan dengan ayat 5 sampai dengan 10a, dan dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan 17. Dan Injil Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil hari ini yang kita renungkan adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Dari Kamus Bahasa Indonesia, saudara-saudara yang terkasih, benih dapat diartikan biji atau buah yang disediakan untuk ditanam atau disemaikan. Atau juga biji dapat diartikan artinya turunan, asal. Sesuatu yang akan tumbuh atau akan menjadi. Dan masih ada lagi arti lainnya, saudara-saudara yang terkasih. Tapi menurut Alkitab, benih itu ialah firman Allah. Lukas 8 ayat 11. Seperti hanya dalam Injil yang kita baca hari ini, saudara-saudara yang terkasih, di mana kerajaan Allah diumpamakan orang yang menabur benih di tanah. Yang menabur adalah Yesus. Benihnya adalah firman Allah yang disampaikan. Pertumbuhan dari benih itu sendiri, saudara-saudara yang terkasih, tergantung dari tanah di mana benih itu jatuh. Firman Tuhan yang disampaikan tidak selalu tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini karena adanya setan dan iblis yang terus berusaha menghancurkannya. Seperti tunas yang tumbuh dari benih yang baik diganggu oleh lalang yang tumbuh bersamaan, saudara, karena ditanam orang jahat. Maka firman Tuhan yang dikabarkan oleh para hamba-hamba Tuhan digoda oleh ajaran-ajaran sesat yang disampaikan oleh para penyesat yang ada di sekitar kita, saudara. Tidak dipungkiri, di dalam kehidupan kita, di sekitar kita penuh dengan segala godaan kesenangan sesaat yang menyesatkan, di mana ini dapat mematikan pertumbuhan dan perkembangan benih yang tumbuh di dalam diri kita. Penabur, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita sendiri, menghendaki adanya pertumbuhan dan perkembangan yang baik dari benih yang ditaburkan, saudara. Tumbuh dan berkembang serta berbuah lebat. Saudara-saudara yang terkasih, bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya akan Yesus Kristus, seharusnya dapat bertahan di dalam segala godaan iblis ataupun rayuan-rayuan ajaran sesat yang mau menghancurkan pertumbuhan iman kita. Apalagi saudara-saudara, di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini, saudara, begitu gencarnya iblis dengan ajaran sesat yang mempengaruhi anak-anak Tuhan. Kita diharapkan tetap setia dan taat, serta selalu berpegang teguh pada firman-Nya, saudaraku yang terkasih. Ajaran Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menjadi pedoman hidup kita. Walaupun gencarnya setan dan iblis dengan caranya yang menggoda kita, kalau kita tetap setia dan taat serta takut hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah saudara-saudara yang terkasih, percayalah kuasa Tuhan dan Roh Kudus akan terus menjaga dan melindungi kita. Renungan yang kita renungkan hari ini, saudara-saudara yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita semua bahwa di sekitar kita banyak sekali, saudara-saudara, godaan-godaan iblis dan setan dengan caranya
yang mau mempengaruhi agar benih yang kita terima dapat mati, tidak bertumbuh dan berkembang. Kita diingatkan agar tetap selalu waspada, berjaga-jaga dan berdoa, tetap setia, taat, dan selalu berpegang teguh pada ketetapan firman-Nya. Segencang apapun iblis dan setan untuk menghancurkan pertumbuhan dan perkembangan benih yang ditaburkan, saudaraku, kita harus tetap dengan setia menaburkan benih-benih itu kembali. Kita tetap teguh mengabarkan kerajaan Allah kepada sekitar kita, kepada dunia, di mana saja kita berpijak, saudara. Biarlah dengan pemberitaan kerajaan surga yang kita sampaikan, banyak saudara-saudara kita diselamatkan dan menjadi sukacita penuh bagi kita dan para malaikat di surga, sehingga kemuliaan Allah Tuhan kita semakin ditinggikan. Tuhan Yesus, mampukanlah kami dalam menjalani pewartaan kerajaan-Mu di dunia ini, di dalam bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Dan biarlah benih-benih yang ditaburkan boleh bertumbuh dan berkembang serta berbuah demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.